Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena pada sore hari ini kita dipertemukan di sebuah tempat yang sangat terkenal di Ratulangi. Siapa dulu kalau bukan Begos? Itu dipromosikan kau lagi. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini berapa menit saya ceramah? Ya sampai buka puasa nih. Tidak apa-apa nih. Ya tidak apa-apa, karena sebelumnya ini 1 jam setengah Pak Ustaz itu live di Tribun Timur. Jadi kalau mungkin lihat video-videonya Pak Ustaz selama Ramadan, buka di YouTube Lentera Subuh Tribun Timur dan Syiar Ramadan Tribun Timur. Sama Pak Dhani pemantau di situ. Jemaah ya jemaah. Alhamdulillah. Bulan suci Ramadan merupakan bulan keberkahan, bulan penuh ampunan. Allah memberikan ampunannya di siang hari dan juga memberikan ampunannya di malam hari. Di siang hari kita berpuasa, man soma ramadana imanan wahtisaban. Niga atau puasa riasona ulan ramalan. Siapa yang berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dalam keadaan dia beriman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Makanya orang yang berpuasa, umat-umat terdahulu juga berpuasa, umat Rasulullah juga berpuasa, tapi tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah. Makanya kalau kita mau melihat berhasilnya puasa seseorang, maka lihatlah di luar bulan suci Ramadan. Diibaratkan kata ulama itu seperti puasanya ulat dan puasanya ular. Ular memiliki tabiat yang buruk, memiliki karakter yang buruk. Apa karakternya? Itu tabiat dan karakternya buruk karena selalu memangsa yang jemaah yang dimuliakan Allah. Diibaratkan puasanya di bulan suci Ramadan itu seperti puasanya ular. Coba lihat, ular itu memiliki karakter dan tabiat yang buruk. Tapi ketika ingin berganti kulit, maka ular itu melakukan i'tikaf. Apa artinya i'tikaf? Dia berdiam diri, tidak makan dan tidak minum. Puasa untuk apa? Supaya bisa berganti kulit. Halo? Tapi apa yang terjadi ketika selesai berganti kulit, selesai i'tikaf, ternyata tabiatnya sama. Bahkan mukanya tidak ada yang berubah. Sama jitanjana dan niya sifana. Tidak ada yang berubah. Anda bilang orang, mudah-mudahan kalau berubah nih kalau masuk Ramadan. Pas habis Ramadan, semakin menjadi-jadi. Jadi itu ular kalau sudah berganti kulit, hati-hati, itu lebih ganas dibandingkan sebelum ganti kulit. Artinya, kalau ada orang masuk bulan suci Ramadan, tidak ada di perubahan. Lewat Ramadan begitu saja. Tabiatnya begitu, karakternya begitu. Berarti Ramadan tidak memberikan kemuliaan. Makanya Rasulullah mengatakan, datang Ramadan, pintu kebaikan dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Maka siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan, maka dia sudah menghalangi dirinya mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka bertanya, kira-kira uang yang ada di dompet kita tahu berapa jumlahnya? Ya tidak maunya Pak Ustaz hipnotis kita tahu? Dolar. Kita tahu? Tidak tahu. Berarti orang Pak, dia tahu berapa jumlah uang yang dia miliki.
Tapi apakah ada yang tahu berapa sisa waktu yang diberikan oleh Allah? Tidak ada. Tidak ada. Tapi ketika orang kehilangan harta dia bersedih. Tapi ketika kehilangan waktu dia tidak bersedih. Bulan suci Ramadan datang. Ibadah yang kita tinggalkan 11 bulan, tidak sembahyang, tidak mengaji. Tapi masuk bulan suci Ramadan memberikan keutamaan. Seluruh dosa-dosa 11 bulan itu diampuni oleh Allah. Makanya orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, satu ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu sebanding dengan 83 tahun. Makanya kata Rasul, faman hurima faqad hurima. Siapa yang menghalangi diri dan mendapatkan bulan suci Ramadan, faqad hurima, maka sesungguhnya orang tersebut menghalangi dirinya untuk mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Tujuan daripada puasa itu seperti puasanya ulat. Bagaimana puasanya ulat? Ulat itu memiliki karakter yang buruk. Apa karakternya? Ketika ulat itu di daun, maka tidak berhenti makan kecuali daun itu habis. Oh, itu karakternya, rakus. Akan tetapi ketika ia tikaf, masuk ke dalam kepompong, ingin berubah, ketika keluar dari i'tikaf, apa yang terjadi? Ternyata karakter bahkan mukanya pun berubah wujud. Dulu jadi ulat, sekarang jadi kupu-kupu. Siapapun yang melihatnya pasti akan bahagia. Makanya kupu-kupu yang ada di Maros itu diabadikan, dan setiap orang mau pulang itu dijadikan sebagai souvenir. Dan ternyata fungsi daripada kupu-kupu itu bisa melakukan penyerbukan, berarti memberikan manfaat. Jadi kalau ada orang masuk bulan suci Ramadan dan Ramadan ini memberikan manfaat, menebarkan kedamaian, nasi salah-salah, selalu aku ada kedamaian, berarti itu orang yang mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Makanya semua perintah Allah dalam Al-Quran, ketika ada perintah Allah, maka yang dilihat adalah ujungnya. Ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu. Maka dilihat ujung ayat itu, la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Itu yang diinginkan oleh Allah. Kemudian bukan hanya bertakwa secara individu, akan tetapi juga bertakwa secara sosial. Makanya dikenal dengan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak bisa berpuasa karena sakit dan dokter mengatakan tidak mungkin tidak sembuh, harus mengkonsumsi obat, maka cukup membayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberikan makan kepada orang miskin. Ada masjid saya dapatkan, setiap buka puasa itu ada nasi dosnya. Saya tanya, wih bagusnya di masjid tak? Setiap buka puasa ada nasi dos. Bilang, Ustaz, kebetulan di sini banyak orang tua yang tidak bisa berpuasa. Akhirnya apa yang dilakukan? Itu dia keluarkan fidyah. Jadi fidyah itu memberikan makan. Tapi saya mengatakan cocok nih. Fidyah itu memberikan makan, tapi itu tidak tepat sasaran. Karena memberikan makan bukan untuk orang yang berbuka, tapi untuk orang miskin yang memang membutuhkan. Sedangkan orang yang berbuka puasa itu banyak orang yang mampu. Maka fidyahnya itu batal, mesti diganti dengan memberikan makan kepada anak yatim atau orang miskin. Berarti bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa secara sosial. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum biman tuhramu alaihin nar. Maukah aku beritahukan golongan manusia yang terhindar dari api neraka? Jadi bukan tonya ahli ibadah, tapi bagus akhlaknya. Maka Rasulullah mengatakan ada 4 golongan manusia yang terhindar dari api neraka. Yang pertama hayyin, yang kedua layyin,
yang ketiga qaribin, yang keempat sahilin. Inilah 4 sifat. Kalau kita miliki, insya Allah hubungan silaturahim. Jangan ditutup kameranya Pak Ustaz. Hubungan silaturahim akan senantiasa berjalan dengan baik. Sifat yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin dihindarkan dari sentuhan api neraka. Bukankah di bulan suci Ramadan yang kita minta kepada Allah, nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta ridho surgamu. Wa na'udzubika, dan saya berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika wan nar, dari api. Maka Rasulullah mengatakan ada 4 sifat ketika dimiliki oleh orang yang beriman, dimiliki oleh umatku, maka cukup 4 sifat itu menghindarkan dirinya dari sentuhan api neraka. Sifat yang pertama, yang mudah-mudahan ya apalah ini. Sifat yang pertama hayyin. Apa itu hayyin? Rendah hati. Ini sifat yang pertama. Namode nama kasih sempajata. Itu masalah salat hubungannya kepada Allah, betul tidak? Orang dimasukkan ke dalam surga karena amalnya. Ada orang yang tidak ada amalnya masuk surga. Percaya kita. Rasulullah mengatakan ada itu orang tidak ada amalnya tapi dicatat penghuni surga. Siapa itu? Seorang sahabat yang dulunya orang Yahudi, masuk Islam, melumpi sembahyang, langsung dia berjihad di jalan Allah, meninggal di jihadnya. Maka Rasulullah mengatakan ini nih tidak ada amalnya tapi dicatat oleh Allah penghuni surga. Makanya masalah amal itu urusan kita kepada Allah. Orang tidak dimasukkan ke dalam surga karena amalnya, tapi dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita taubat. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, mesti dikembalikan kalau itu hak. Kalau itu barang, mesti dikembalikan. Makanya urusan sesama manusia itu bukan hanya sampai di dunia, akan tetapi juga sampai di akhirat. Nah, ada orang yang mengatakan tidak usah bayar ke Ustaz. Nah, kalau ada orang yang berutang, biasa kita mengatakan tidak usah bayar ke Ustaz, nanti tompi di akhirat nanti butagi. Betul tidak? Tapi tidak ada di sini. Tidak ada. Coba di luar, banyak mengatakan ada utangnya. Berapa utangnya? 1 juta. Halalkan mitauan. Karena 1 juta itu ketika kita halalkan, maka 2 kali lipat pahalanya sampai orang meninggal dunia. Ini ada orang utang juta, tidak bisa kalau bayar ki, maka kita mengatakan saya sedekahkan. Maka seakan orang tersebut bersedekah tiap hari 1 juta sedekahnya sampai dia meninggal dunia. Itu kalau tidak halalkan, dan jumlahnya sedikit. Coba kalau jumlahnya 100 juta, mau dihalalkan 5 pikir-pikir. Jawab yang dimuliakan Allah. Ada 4 sifat kata Rasulullah. Yang pertama hayyin. Apa hayyin? Rendah hati. Bagaimana caranya tahu kalau orang ini rendah hati? 1, orang yang tidak suka melaknat. Ada orang Pak, kalau dia cerita bicara, pokoknya langsung paiki. Orang seperti ini orang yang jauh dari surga. Nah, makanya Nabi Isa ketika bersama dengan muridnya, ada bangkai yang lewat. Itu muridnya Nabi Isa, ketika ada bangkai yang lewat, tutup semua hidungnya. Kemudian mencela, busuk itu bangkai. Apa kata Nabi Isa? Lihat giginya, giginya. Apa yang diinginkan? Bahwa ketika melihat sesuatu, kita dalam agama dilarang untuk mencela. Bahkan ketika ada orang yang tidak seiman dengan kita, dia menyembah berhala, maka Allah melarang kita untuk mencela sembahannya. Itu dilarang. Nah, oleh sebab itu, indikator yang pertama atau tanda yang pertama orang yang memiliki sifat hayyin, rendah hati, adalah orang yang menjaga tutur katanya. Makanya kata Rasulullah SAW, apabila tidak bisa ahadukum, tidak beriman seseorang apabila tidak selamat dari lisannya dan juga dari tangannya untuk saudaranya.
Nah, ini lisan. Makanya bulan suci Ramadan ini lisan dijaga. Kalau ada orang yang bertengkar, kasih tahu, ini shaim, saya berpuasa. Sudah buka puasa dilanjut. Jadi yang dijaga adalah lisan. Kenapa? Karena lisan ini yang sering mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mohon maaf, ada 3 ucapan tapi masuk satu. Ya, bisa begini Pak. Ya, ada 3 ucapan yang bercanda tapi sah menurut agama. 1, kalau ada orang yang bercanda nikahkan anaknya. Ada orang tua, ada anaknya perempuan. Ada laki-laki bilang, ku nikahkan ini anakku sama kau. Kemudian laki-lakinya mengatakan, saya terima nikahnya, maka sah pernikahannya. 2, talak. Ada suami bercanda kepada istrinya, bilang, ku talak kau nak, ku talak. Ku talak kau. Dia bercanda, jatuh talak. Yang ketiga, berpura-pura murtad. Saya keluar dari Islam, pura-puranya itu dianggap sah bagi Allah. Jadi 3, jangan dianggap remeh, karena sesuatu yang dianggap bercanda itu sah menurut agama. Maka yang pertama, orang yang memiliki sifat hayyin adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Yang kedua, ciri orang yang rendah hati. Apa itu yang kedua ya Rasulullah? Adalah orang yang suka memaafkan. Makanya dalam Al-Quran tidak ada minta maaf, yang ada memaafkan. Karena minta maaf gampang, kirim saja SMS, minta maaf karena semenjak saya dengar Pak Ustaz ceramah di Begos, menyesal sekali Kak, minta maaf Kak. Pas kita kirim message, kita kirim WA, nah baca tapi tidak nah balas. Kalau ada nah baca tapi tidak nah balas, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Allah hanya memerintahkan untuk iqra, bacalah, bukan balaslah. Nah, jadi kalau kita kirim tidak balas, tidak apa-apa. Ya kata Rasulullah SAW, ada sahabat, ya Rasulullah, datang aku minta maaf di rumahnya, nah, tutup pintunya. Lewat jendela aku teriak, nah, tutup jendelanya. Maka Rasul mengatakan, apa yang kamu lakukan itu sudah terputus, sudah selesai, tinggal hubungannya dia kepada Allah. Makanya ketika ya ada di antara kita atau keluarga kita yang memutuskan hubungan silaturahim, maka sebelum berakhir bulan suci Ramadan, maka sambunglah yang dinamakan dengan silaturahim. Dengan cara apa? Dengan cara memaafkan. Karena ada juga bisa begini, bilang Ustaz, ku maafkan Ji, tapi tidak bisa ku lupakan. Bagaimana caranya? Nah, maafkan dan tidak bisa lupakan. Dalam Al-Quran dikatakan fa'fu wasfahu, maafkan dan lupakan. Apalagi kalau bapak-bapak, kadang itu tidak bisa lupakan. Betul Pak? Ya. Tak balik. Oh iya, tak balik Ibu. Nah, jawab yang Allah. Kemudian yang ketiga, apa ciri orang yang memiliki sifat hayyin? Yang ketiga adalah orang yang tidak langsung memutuskan sesuatu. Ketika ada sesuatu yang dilihat, dia tabayun dulu. Dia tanyakan dulu. Dia tabayun. Ada seorang ulama, dia beribadah kepada Allah. Setiap dia sholat tahajud, apa yang dilakukan? Selalu berdoa kepada Allah, dan setiap dalam doanya meneteskan air mata. Itu setiap sholat tahajud. Tapi suatu ketika dia datang sholat berjamaah, didapatkan ada jamaah yang berdoa, diangkat tangannya tinggi-tinggi. Maka terbesit dalam hatinya, mengatakan, pasti besar sekali masalahnya. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dia pulang ke rumahnya, dia sholat tahajud, 1 minggu sholat tahajud tidak pernah meneteskan air mata. Bekuki hatinya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku petunjuk. Dalam mimpinya diberikan petunjuk. Ternyata pernah suatu ketika dia sholat, tiba-tiba ada orang yang dia tegur dalam hatinya. Akhirnya karena dia menegur dengan hatinya, bahwa pasti orang itu banyak sekali masalahnya, apa yang terjadi? Dibekukan hatinya oleh Allah. Akhirnya dia minta maaf. Dan ketika minta maaf, malamnya dia sholat tahajud, dan ketika dia berdoa, bercucuran air mata seakan-akan tertampung selama 1 minggu. Maka dalam kehidupan tidak boleh kita
tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Kalau ada orang yang update status, misalnya dia pergi umroh, tiba-tiba update status, yang kita mengatakan lo siasen, pasti itu ria. Belum tentu. Kita ambil positifnya. Mudah-mudahan bisa kan juga berangkat ke tanah suci. Nah, jadi sifat yang pertama, ketika kita miliki sifat yang pertama, maka hurrima minan niran, itu diharapkan tersentuh dari api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang kita lakukan, amalan yang kita tidak hitung-hitung, itu besar potensinya dikabulkan oleh Allah dibandingkan amalan yang kita hitung-hitung. Nah, ada sebuah kisah. Kisah ini bercerita tentang seorang ahli ibadah, usianya 70 tahun. Di sini saya rasa tidak ada yang usia 70 tahun. Tidak ada, Budi? Tidak ada. Iya, karena rata-rata 17 tahun. Masih muda, alhamdulillah. Ya, itu kalau makin muda gampang sih. Jangan urusi masalahnya orang. Nah, jawab dengan Allah, akhirnya dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Kemudian tergelincir dalam dosa selama 7 hari. Ternyata dia berdosa kepada Allah. Dan akhirnya orang tersebut ingin bertobat kepada Allah. Dia bertobat. Kemudian dia meninggalkan kampung halaman. Ketika meninggalkan kampung halaman, di suatu kampung ada kebiasaan orang kaya selalu menyantuni anak yatim. Ternyata orang kaya ini memberikan potongan-potongan roti kepada anak yatim tersebut. 12 anak yatim yang disantuni tiap pagi dan sore. Tapi pada hari itu, karena si Pak Tua ini yang ingin taubat mengambil bagian sepotong roti karena kelaparan, akhirnya si yatim mencari mana itu bagianku sepotong roti. Ternyata diambil oleh si Pak Tua yang mau taubat. Akhirnya si Pak Tua memberikan sepotong roti kepada si miskin tersebut. Dan akhirnya itulah kebaikan yang terakhir yang dilakukan, kemudian meninggal dunia. Maka terjadi dialog antara malaikat rahmah. Dia mengatakan, coba timbang amalnya. Yang mana lebih berat, amal 70 tahun yang dilakukan beribadah dibandingkan dengan dosa yang dilakukan 7 hari. Ketika ditimbang, ternyata dosa yang dilakukan 7 hari jauh lebih berat dibandingkan pahala yang dilakukan, ibadah yang dilakukan selama 70 tahun. Maka terdengar suara dari malaikat rahmah mengatakan, coba periksa, siapa tahu ada amal kebaikan yang dilakukan, justru itu amalan ikhlas dia lakukan kepada Allah. Akhirnya ditimbanglah pahala sedekah yang diberikan kepada si yatim tersebut dengan dosa yang dilakukan 7 hari. Dan ternyata kebaikan yang dilakukan menyantuni anak yatim jauh lebih berat dibandingkan, lebih berat pahalanya, timbangannya dibandingkan dosa yang dilakukan 7 hari. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, kita tidak bisa menganggap remeh amal kebaikan. Kita tidak tahu yang mana amalan yang kita lakukan yang diterima oleh Allah. Kita tidak tahu. Boleh jadi kita rajin sholat wajib, tapi ada sholat sunnah yang kita lakukan justru itu yang diterima oleh Allah. Makanya di bulan suci Ramadan, ya biasakan kita sholat 3 waktu sholat duha. Waktu yang pertama ketika terbit fajar, itu disebut dengan sholat istisyraq. Apa niatnya? Saya niat sholat istisyraq 2 rakaat karena Allah. Apa pahalanya kata Rasul? Seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, taman-taman sempurna dan sempurna. Itu pada pukul terbitnya fajar 6 sampai pukul 7. Duha yang kedua, yaitu pada pukul 8 sampai pukul 9. Maka kata Rasul SAW, siapa yang melakukan duha minimal 4 rakaat, maka diberikan keutamaan. Apa keutamaannya? Yaitu seperti orang yang bersedekah 360 sedekah persendian yang ada dalam dirinya.
Kemudian duha yang ketiga, yaitu pada pukul 10 sampai jam 11 siang. Nah, duha yang ketiga ini disebut dengan sholat awabin. Apa awabin? Sholatnya orang-orang yang taubat. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang mau sholat taubat, maka sholat taubatnya itu di jam ketiga, sholat duha yang disebut dengan sholat awabin. Nah, itu dia diperhatikan Rasulullah SAW. Apa niatnya? Saya niat sholat awabin atau sholat taubat 2 rakaat karena Allah. Nah, berarti kalau kita melakukan seperti ini tepat waktunya, yaitu pada jam 10 sampai jam 11 siang. Nah, yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang kedua adalah surga dan neraka sudah ditentukan oleh Allah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau Allah sudah tentukan si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka, buat apa lagi kita beribadah kepada Allah? Maka Rasulullah mengatakan, tidak usah kau pikirkan apakah engkau penghuni surga atau neraka, karena itu urusannya Allah. Tapi yang kau pikirkan adalah bagaimana istiqomah di jalan Allah. Itu cukup. Istiqomah di jalan Allah. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kemudian pelajaran yang ketiga, orang miskin dia melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak orang yang kaya. Dia sholat, saya juga sholat. Dia puasa, saya juga puasa. Dia mengaji, saya juga mengaji. Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, setiap selesai sholat, maka baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka pahalanya sebanding dengan sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang kaya. Seminggu berikutnya datang lagi melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang yang kaya, nah baca juga itu setelah sholat. Maka Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang diberikan bagi orang-orang yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan suci Ramadan merupakan bulan untuk berbagi. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa, maka orang yang memberikan buka puasa diberikan keutamaan, yaitu diberikan pahala sejumlah pahala orang yang berbuka. Sifat yang kedua adalah sifat lain. Dilihat dulu waktu. Ya masih ada. Ini masih setengah jam. Sifat yang kedua adalah sifat lain. Nah, tadi sifat yang pertama hayyin, rendah hati, orang yang tidak suka melaknat. Yang kedua suka memaafkan. Dan yang ketiga adalah tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan. Ya, siapa tahu ada yang lamar kianata. Ya, menurut penelitian, ini cerita warung kopi, tapi jangan tersinggung. Nih, ini yang masih gadis, ini cerita warung kopi. Ini banyak gadis yang hadir nih. Laki-lakinya masih ada yang baru berkeluarga nih? Masih ada atau sudah berkeluarga semua? Masih ada yang belum? Ada cerita. Wahai laki-laki, turun malam Al-Qadar itu ditentukan jodohmu 1 tahun ke depan. Maka menurut penelitian, kalau laki-laki cari jodoh, jangan perempuan yang berkacamata. Ini cerita warung kopi. Nah, bilang kenapa Ustaz? Karena menurut penelitian, orang yang bedek, yang berkacamata, kalau sudah menikah cenderung kurang setia kepada suaminya. Bilang kenapa kurang setia? Karena kalau dia bangun, dia tidak cari suaminya, tapi nak cari kacamatanya. Mana kacamataku? Jamaah yang dimuliakan Allah. Sifat yang kedua, sifat lain. Apa itu sifat lain? Adalah lemah lembut. Lemah lembut. Tutur kata yang baik. Makanya Rasulullah SAW ketika datang Arab Badui dari kampung, kemudian dia kencing di masjid Rasulullah, ditegur oleh Umar, tapi Rasulullah membiarkan. Rasulullah mengatakan biarkan kencing dulu, nanti selesai, kemudian silakan disiram, kemudian dinasihati oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya memeluk agama Islam bukan karena kekerasan, tapi karena akhlak Rasulullah SAW. Maka disebut dengan lain.
tutur kata yang sopan. Bahkan anak-anak kita ini anak-anak yang masih kecil, ya, 1/2 dari tubuh manusia itu dari air, itu 1/2. Menurut penelitian di Jepang, ada orang yang teliti, ternyata air yang sering dibacakan, diperdengarkan ayat suci Al-Quran, yang sering diperdengarkan puji-pujian, maka air itu mengkristal. Dibandingkan air yang sering dicaci maki, diperdengarkan suara-suara yang keras, ternyata itu tidak mengkristal, justru keruh. Maka sama dengan anak-anak. Siapa tahu selama ini anak-anak tak susah sekali diatur, maka boleh jadi dari tutur kata yang kita sampaikan. Makanya Abdurrahman As-Sudais, seorang imam Masjidil Haram, itu kebiasaan dia selalu main futsal. Wah, pokoknya kalau dia masuk rumah selalu main futsal. Tapi apa yang terjadi? Setiap melakukan kesalahan, yang dilakukan ibunya adalah dia doakan. Berapa tahun dia doakan? 11 tahun dia doakan. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan Sudais menjadi imam Masjidil Haram. Akhirnya dia doakan. 11 tahun dia berdoa dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau ada anak tendang bola, kemudian pecah bucita, langsung kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan kau dong anakku menjadi imam besarnya Masjid Sopeng. Kita doakan. Kenapa? Karena doa ibu itu mujarab. Anak kita 1/2 dari unsur anak kita, tubuh manusia itu 1/2 dari air. Jadi semakin kita sanjung, maka insya Allah itu semakin mendengar. Menurut penelitian psikologi, di otak manusia itu ada 5 baterai yang harus dicas. Berapa baterai, Bu? Ada 5 atau 6? Ada 5. Ini kalau 5 baterai dicas, pasangan suami istri kalau ngecas ke baterainya, insya Allah bahagia, itu tidak ada masalah dalam keluarga. 1, ada dinamakan dengan baterai hadiah, dan semua istri suka dengan baterai hadiah. Nah, jadi biasanya itu begini, kalau suaminya keluar, bisa bertanya, Pak, lewat ke tas nih, bayi lewat kak? Ada itu penjual penjual bakso Pandawa. Ada itu, bagusnya dulu itu Pak, waktu aku dulu kuliah sering singgah sama temanku di situ. Tapi istrinya tidak mengatakan belikan kak. Suami yang peka, oh ternyata istriku yang mau dicas itu adalah baterai hadiah. Lewat kertas nih, singgah belikan di bakso Pandawa. Maka insya Allah kalau sampai di rumah, apapun yang diminta pasti saya kasihkan. Kenapa? Karena baterai itu dicas. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan baterai pujian. Ada suami Pak suka kalau dipuji sama istrinya, tapi ini istrinya tidak suka dipuji suaminya. Akhirnya apa? Nastrika bajunya. Itu istrinya, nastrika bajunya. Setelah bajunya nastrika, suaminya dia pakai. Ini kalau suaminya mau sekali kalau dipuji oleh istrinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata istrinya tidak tahu kalau yang mau dicas itu adalah baterai pujian. Sampai di kantor ketemu dengan sekretaris. Sekretarisnya tahu kalau bapak ini tidak suka kalau dipuji. Apa? Karena baterai pujian itu yang harus dicas. Dipuji oleh sekretarisnya. Bagusnya penampilan Pak hari ini. Besok napuji. Akhirnya lebih dekat kepada sekretarisnya dibandingkan istrinya. Yang ketiga, ada disebut dengan baterai layanan. Ada Pak istri, dia suka kalau dilayani oleh suaminya. Istrinya mencuci, suaminya menjemur. Ada metode istri itu suka. Jadi kalau baterai ini yang harus dicas, berarti suami kalau mencuci istri kita, maka kita yang menjemur. Nah kemudian ada disebut dengan baterai apa? Ada disebut dengan baterai supaya selalu ditemani. Baterai akalin. Ada Pak, memang ada istri itu ya suka kalau suaminya berada di rumah, mau tidak ada kerja, yang penting ada kita di rumah karena selalu mau ditemani. Ada juga istri tidak suka. Ada mengatakan tidak apa-apa Ustaz, suamiku berlayar tidak apa-apa.
Bilang tidak rindu ibu sama suami tidak apa-apa, yang penting cuan nak perlu. Coba yang dimuliakan Allah. Makanya sifat yang kedua, ketika kita memiliki sifat lemah lembut, ya betapa banyak orang yang dimasukkan ke dalam